Cairan amnion atau air ketuban berfungsi sebagai perisai untuk melindungi bayi dari tekanan kontraksi uterus. Selama selaput ketuban masih utuh, bayi akan terhindar dari infeksi dan sebagai anoksia dan fetal distress yang bisa terjadi selama kontraksi hipertonik. Jika ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, akselerasi persalinan ataupun persalinan per vagina menggunakan instrumen ataupun pada kasus solusio placenta perlu dilakukan tindakan amniotomi. Tindakan amniotomi adalah tindakan membuka selaput amnion dengan jalan membuat propikan kecil yang kemudian akan melebarkan secara spontan akibat gaya berat cairan dan adanya tekanan di dalam rongga amnion. Video pembelajaran cara melakukan tindakan amniotomi ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan tindakan amniotomi jika terdapat indikasi. Fase awal pada asuhan pertolongan persalinan normal. Menyapa klien sopan dan ramah, mengenalkan diri pada klien, menjaga privasi dengan menutup pintu atau tirai, memastikan tindakan yang akan diberikan, memastikan pelayanan atau pengobatan yang akan diberikan sesuai dengan indikasi atau jadwal tindakan, menjelaskan prosedur, tujuan, dan lama tindakan, memberi kenyamanan pada pasien saat dilakukan tindakan, memberikan kesempatan klien untuk bertanya, meminta persetujuan klien, dan menyiapkan alat. Alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah sarung tangan DTT, kapas DTT, air DTT, kom, bengkok, bak instrumen berisi setengah koker, larutan klorin 0,5% dalam tempatnya, jam tangan detik, stetoskop, dan partograf. Meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih, menggunakan alat pelindung diri, mencuci tangan, dan memposisikan klien. Fase kerja. Menggunakan sarung tangan DTT, menilai cairan vagina, menilai bercak darah, menilai perdarahan per vagina, menilai mekonium, melakukan vulva hygiene, memeriksa genitalia eksternal, memperhatikan luka atau massa atau kondilomata, memeriksa varises, vulva atau rektum, memeriksa luka parut perineum, memisahkan labia mayora dengan jari telunjuk dan ibu jari, memasukkan jari telunjuk yang diikuti jari tengah lainnya, menilai vagina atau jaringan parut, menilai penipisan serviks, menilai pembukaan serviks. Keeping your inner fingers in place, raise your wrist until your hand touches the inferior border of the symphysis pubis. With your other hand, mark this point. Then withdraw your hands and measure from the tip of the middle finger to the marked point. Menilai selaput ketuban, memastikan tidak ada penumbungan tali pusat atau bagian terkecil janin, menilai penurunan bagian terbawah janin, menentukan POD, menentukan derajat penyusupan. Jika pada hasil pemeriksaan dalam pembukaan lengkap dan tidak teraba tali pusat dan bagian terkecil janin, maka lakukan amniotomi. Dengan menggunakan tangan lain menempatkan klem setengah koker DTT atau steril ke dalam vagina dan memandu klem dengan jari-jari tengah dan menggunakan untuk pemeriksaan hingga mencapai selaput ketuban. Memegang ujung klem di antara ujung jari, menggerakkan jari dengan lembut, menggoreskan klem pada selaput ketuban dan memecahkan selaput ketuban di antara dua kontraksi. Membiarkan air ketuban membasahi jari tangan yang digunakan untuk pemeriksaan
menggunakan tangan yang lain untuk mengambil klem dan menempatkan ke dalam bengkok. Membiarkan jari tangan pemeriksa tetap di dalam vagina untuk mengetahui penurunan kepala janin dan memastikan bahwa tali pusat dan bagian kecil janin tidak teraba. Mengeluarkan kedua jari tangan, mengevaluasi cairan ketuban, memeriksa adanya mekonium atau darah. Jika mekonium atau darah terlihat, lakukan penanganan gawat darurat. Membereskan alat dan meletakkan setengah koker lautan klorin 0,5% untuk didekontaminasi. Mencelupkan tangan yang menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dan membiarkan terendam di larutan klorin selama 10 menit. Mencuci kedua tangan dan mengeringkan, memeriksa ulang DJJ, mencatat pada partograf. Fase terminasi, mengevaluasi hasil kegiatan, melakukan kontrak kegiatan selanjutnya, memberikan umpan balik positif pada klien dan mengakhiri kegiatan, mendokumentasikan tindakan.